karena papa ini GERD-nya masih GERD 2 kan, jadinya BPJS tidak meng-cover untuk obat kemoterapinya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, balik lagi ke Bonser Channel. Hari ini gue udah lama nih sebenarnya, cuman baru dapat kesempatan gue mampir ke salah satu teman seperjuangan nih, abang kelas gue, nama aslinya sih Ferry Hadianto, alumni tahun 95 ya, dari Bonser 2 otomotif 12 ya. Nah ini gue tahu dia udah sakit udah lama, cuman ini mungkin teman-teman yang kenal dia, namanya Jalu waktu sekolah. Bang Jalu ini sakit kemarin beberapa kali, yang gue tahu kepalanya dibongkar nih, dibedah sampai 3 kali dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah yang gue tahu dia sakit dari tahun 2010, penyakitnya tumor otak dan jinak, dan selalu nongol. Nah pengen tahu sekarang kondisinya bagaimana. Ternyata terus terang di kondisi ini dia lagi butuh biaya yang cukup besar. Mungkin teman-teman punya sedikit rezeki untuk bisa membantu teman kita nih Bang Jalu, tapi pengen tahu nih keadaannya dulu nih. Lo kabar gimana? Baik. Sekarang udah selesai operasi? Udah selesai radiasi 33 kali. Terus begitu ke dokter balik lagi ya Masih dilanjut kemo. Oke. Ya udah nih, ngomongnya begini ya, agak susah ya, langsung aja kita ke anaknya yang sudah dewasa. Gue kenal dari kecil ya, dari 2010 kemari, dan tahu dia sakit. Cuman di 3 tahun terakhir ini makin parah dan ternyata butuh biaya besar. Yang tahu nih dari Regina ya panggilannya ya. Nah bapak kan dari 2010 nih sakit tumor ya, sampai mengalami operasi pertama tahun berapa? Tahun 2010 itu operasi pertama. Operasi sama ya. 2010. Iya. Terus selang berapa tahun ini cuman minum obat aja Om. Nah terus sampai tahun 2021 itu yang mengharuskan emang papa dioperasi lagi, diangkat lagi. Berarti 11 tahun minum obat? Iya, sebelumnya memang dokter sudah menyarankan untuk dioperasi lagi di tahun antara 2019 sama 2020 itu. Cuman emang papanya juga belum siap, keluarga juga belum siap juga, papanya juga belum siap mentalnya juga. Terus akhirnya di tahun 2021 itu udah nggak bisa, maksudnya udah nggak bisa, dokter udah terserah, udah menyerahkan ke papa lagi kan, karena memang baiknya diangkat lagi tumornya. Terus kemarin pas bulan puasa tahun kemarin itu akhirnya diangkat lagi di rumah sakit PON kan, di rumah sakit pusat otak itu. Terus setelah udah diangkat lagi, ternyata mengharuskan untuk diradiasi. Nah terus dia karena di PON itu nggak ada, dirujuklah ke Darmais. Setelah di Darmais nggak ada apanya nih? Nggak ada alatnya Om, radiasi. Iya. Terus akhirnya ke Darmais, di MRI ternyata tumornya sudah membesar lagi, sudah 7 cm, dan itu sudah menjalar kan. Akhirnya papa disuruh operasi lagi ulang di sana untuk diambil sampel yang barunya lagi gitu. Terus setelah operasi ini, setelah operasi terus dokter itu menyarankan untuk radiasi. Nah radiasi ini masih tercover karena sudah selesai tindakan kan dokter. Jadi BPJS itu mau mengcovernya kalau sudah ada tindakan dulu gitu. Setelah diradiasi ini, terus dibaca lagi pH-nya, ternyata tumornya masih ada. Terus dibutuhkan untuk kemo 6 kali. Nah terus cuman karena GERD-nya ini masih di bawah, karena BPJS itu hanya mengcover yang kalau memang sudah parah, seperti orang kanker yang udah stadium akhir gitu, itu dibantu memang di cover obatnya. Cuman karena papa ini GERD-nya masih GERD 2 kan, jadinya BPJS tidak mengcover untuk obat kemoterapinya kayak gitu.
Oke. Berarti selama ini dari tahun 2010 sampai sekarang pun masih menggunakan BPJS. Iya masih. Terus BPJS dari perusahaan mama. Mm-mm. Dari perusahaan mama ya. Iya. Tanggungan yang tadi tindakan kemo itulah yang nggak ditanggung. Iya. Berapa kali kemo rencananya? 6 kali kemo. 6 kali kemo. 6 kali kemo. Sekali kemo biayanya? Sekali kemo itu dibutuhkan 6 juta. Sekitar 6 juta. 6 juta. Dan kalau 6 juta berarti sekitar 36 juta. Nah, itu menyatakan di kemo bulan apa? Sampai udah diputuskan belum kan dari keluarga belum berarti ya? Iya, belum. Jadi kemarin itu baru selesai balik lagi ke dokter karena baru selesai radiasi. Ternyata disuruh di kemo, jadi minggu depan itu balik lagi. Nah, balik lagi itu dokter nunggu kepastian jadinya. Soalnya dokter juga bilang kalau memang terlalu lama di kemo juga malah bahaya kan, jadinya kayak terlalu lama menunda. Ya, radiasi yang kemarin jadinya percuma gitu kalau memang nggak di kemo. Jaraknya dari radiasi ke sekarang udah berapa lama? Radiasi baru kelar ini papa baru kelar. Oh baru kelar. Jadi nggak boleh lama-lama untuk melakukan kemoterapi. Karena kemo itu bulan April kalau nggak salah dimulainya, antara Mei sama April. Dan nunggu keputusan dari keluarga dan emang nggak ditanggung BPJS. Iya, Lalu biaya sekitar hampir 36 juta ya. Sekitar 36 juta. Oh, jadi jelas nih ya. Ya, jadi teman-teman yang selama ini ada di media sosial yang dapat informasi bahwa Jalu butuh biaya, itu butuh biaya buat kemoterapi yang jumlahnya 36 juta. Dan kalau misalnya keluarga sudah memutuskan berarti baru dilakukan. Sementara ini keluarga bingung biayanya dari mana. Iya. Betul ya? Iya. Oke. Ya udah, kita berdoa aja semoga teman-teman yang melihat Bonser Channel bisa membantu ikut donasi untuk membantu meringankan biaya yang sedang dibutuhkan Bang Jalu nih untuk penyakit tumor jinaknya dan melakukan kemoterapi yang disarankan, yang dianjurkan, yang harus cepat dilakukan oleh dokter ya kan? Ya Bang Jalu ya? Ya oke. Nah ini kita sebagai teman terdekat atau alma mater alumni Bonser atau keluarganya Bang Jalu dimanapun atau keluarga dari alumni SMP 2 Cimeng ya, Cimeng mungkin bisa ngeliat video ini buat teman kita ini yang selama ini kita tahu sakit dari tahun 2010, sekarang emang kondisinya makin kritis. Dan kalau pahitnya kalau nggak dilakukan tindakan atau nggak dioperasi, berarti tiap hari tuh tumornya itu bakal nongol terus ya, makin jadi ya. Oke, makanya sekarang yang perlu lakukan kemo dan minum obat dan lakukan operasi lagi ya. Kemonya itu Disuntik. Oke. Ya, nanti yang mau ikut donasi untuk membantu meringankan biaya pengobatan Bang Jalu, nanti gue kasih link nomor rekening yang bisa ditransfer untuk donasinya Bang Jalu. Untuk buat penonton Bonser Channel, buat teman-teman dekat Bang Jalu, teman STM, teman SMP, bahwa teman kita ini terus terang butuh biaya. Dan mudah-mudahan ya, karena gue juga pernah mengalami hal seperti Jalu ya, kita maksimalkan apa yang gue lakukan sekarang buat teman-teman bisa membantu donasi. Harapannya ini meringankan dan bisa Jalu bisa normal kembali. Normalnya dia sebenarnya yang selama gue kenal dari sekolah, akhirnya balik lagi 2010 gue kenal dia itu ngobrol ketawa-ketawa tuh udah normal tuh, udah seneng banget tuh, dan bisa datang ke acara-acara gue udah seneng banget. Dan kemarin beberapa acara emang nggak bisa datang karena kondisinya makin parah, dan gue lihat otaknya, kepalanya tuh penuh jahitan, otaknya dibelah lah kayak Robocop. Nanti foto-fotonya gue kasih ke
nonton Bonser Channel. Ya, terima kasih nih Regina ya. Iya. Mudah-mudahan nonton bisa paham ya kondisi Bang Jalu sebenarnya, dan Bang Jalu semangat terus ya, semangat sehat Bang Jalu ya. Oh, sih. Sorry, ngomong dan jalan dan semuanya bentuknya udah kayak robot, makanya gue bingung nih, makanya butuh bantuan dari anaknya nih. Kita datang ke sini suatu hal yang menjadi obat dia. Bagi teman-teman yang rumahnya dekat, gue juga dari Cikarang juga lumayan jauh, bisa datang kemari, walaupun cuman istilahnya nengok, ngajak ngobrol, dia nggak bawa apa-apa, yang penting dia ngobrol udah seneng ya Bang Jalu ya. Ya, jadi suatu obat lah buat Bang Jalu. Ya, sekian gue dari Bonser Channel menginformasikan dan memberitahukan bahwa kita butuh bantuan buat pengobatan Bang Jalu. Semua alumni Bonser yang beratribut Bonser atau dari SMP 2 Cimeng bisa bantu untuk menyisikan rezekinya buat bantu pengobatan Bang Jalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.